Kepala Subdirektorat Bina GTK Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Sanawiyah Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus dimohon berkenan membuka acara perdana kegiatan webinar nasional GTK Berbagi Madrasah Ibtidaiyah. Kepada Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG dengan hormat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam. Kedengaran Pak Dok? Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati dan yang kami banggakan, ini PJ Nasional untuk jenjang MI yang alhamdulillah ini sudah pecah telur, ya, karena sudah ditunggu lama-lama, sudah ditunggu sejak lama, dan kami sangat mengharapkan betul agar semua PJ yang ada di surat tugas yang sudah ditandatangani oleh Pak Direktur bisa bergoyang semua atau bisa manggung semua. Alhamdulillah, kalau tidak salah tinggal satu, yaitu PJOK. Insya Allah nanti di tanggal 10 sampai tanggal 16, insya Allah nanti sudah mulai manggung. Harapan kami ketika semua PJ nasional ini sudah manggung semua, kemudian sudah bisa sudah bisa bersinergi antara satu PJ dengan PJ yang lain, maka kami nanti akan secara resmi akan mengimbas ke level kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Saat ini adalah PJ-nya masih PJ nasional. Insya Allah nanti setelah tanggal 16 kita akan melakukan pengimbasan ke seluruh provinsi di Indonesia. Artinya bahwa masing-masing provinsi nanti saya minta untuk membuat surat tugas seperti PJ nasional, tetapi untuk level provinsi di seluruh Indonesia. Misalnya di Banda Aceh nanti ada surat tugas sebagaimana PJ yang sudah kita buat di level nasional. Demikian juga nanti di Sumatera Utara kita minta untuk Bapak Kakanwilnya dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasahnya untuk membuat surat tugas seperti PJ nasional yang ditandatangani oleh Bapak Direktur. Demikian juga nanti di Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Banten, DIY, ya, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terus mengalir ke sana sampai sampai Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Nah, semua kita harapkan nanti bisa membuat surat tugas bagi PJ tapi level provinsi atau penanggung jawab level provinsi untuk masing-masing sebagaimana yang ada di dalam PJ nasional. Harapan kami nanti, kalau nanti di PJ provinsi sudah ada, maka kami mengharapkan nanti bisa memaksimalkan link video conference ini selama 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu. Artinya tidak ada yang kosong. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, bahwa program GTK Madrasah Berbagi setelah saya lihat di akun YouTube kita, ternyata sudah ada hampir 170 video yang sudah diproduksi oleh teman-teman teman-teman PJ nasional. Harapan kami ketika nanti sudah mulai masuk ke level provinsi, maka bisa saja nanti dalam waktu 2 atau 3 bulan kita sudah memiliki 1000 video hasil karya para guru dan tenaga kependidikan madrasah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Harapan kami seperti itu. Kemudian yang kedua, kami dari Direktorat GTK Madrasah tentunya merasa bangga kepada teman PJ untuk jenjang MI ini. Kami merasa bangga walaupun level MI ternyata bisa menyelenggarakan webinar secara nasional. Harapan kami kegiatan webinar perdana ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, berkah, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa
kami di Direktorat GTK Madrasah itu memiliki 4 kekuatan besar. Saya yakin teman-teman semua sudah pernah mendengar, tapi saya tidak bosan-bosannya menyampaikan itu. Yang pertama, kekuatan besar kita yang pertama adalah simpatika. Simpatika saya yakin semua yang hadir di sini tahu persis apa itu simpatika. Simpatika adalah nyawa Bapak Ibu semua. Karena tanpa simpatika, NRG, NPK, PKID, TPG itu tidak akan bisa cair kalau Bapak Ibu tidak mengikuti simpatika. Itu adalah kekuatan besar pertama kita, yaitu simpatika. Untuk tahun 2022, simpatika akan mengalami wider mandate. Ya, semacam IAIN berubah menjadi UIN. Nah, dulu IAIN berubah menjadi UIN itu namanya wider mandate. Nah, simpatika untuk tahun 2022 itu akan mengalami wider mandate. Jadi seluruh kesejahteraan yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan semua berbasis simpatika. Nah, oleh karena itu saya mohon betul kepada semua yang hadir di sini untuk mengupdate data di simpatika dan mensosialisasikan kepada guru-guru yang lain untuk melakukan updating data. Yang paling penting adalah 5 hal. Yang pertama adalah PIK-ID, yang kedua adalah NPK, yang ketiga adalah NIK, nomor induk kependudukan, yang keempat adalah nomor statistik madrasah atau NSM, dan yang kelima adalah nomor HP WA yang aktif. Nomor HP WA yang aktif. Mohon diupdate semuanya, karena nanti kami akan melakukan cleansing terhadap data yang tidak benar. Data yang tidak valid itu nanti akan kami cleansing, akan kami bersihkan. Sedikit informasi pada Bapak Ibu semua bahwa ternyata di simpatika itu ada 6.000 lebih madrasah yang NSM-nya tidak benar alias palsu. Saya menyebutnya itu sebagai madrasah hantu. Nah, ketika sudah ada madrasah hantu, maka di situ pasti ada kepala madrasah hantu. Ketika ada kepala madrasah hantu, pasti di situ ada guru-guru hantu juga. Ketika di situ ada guru-guru hantu, maka di situ juga ada murid-murid atau siswa-siswa yang kita tidak menyebutnya sebagai hantu, ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, untuk tahun 2022, kami mohon semuanya yang hadir di sini terutama, dan kemudian nanti tolong disampaikan kepada guru-guru yang lain, untuk mengupdate data di simpatika. Jangan sampai salah, jangan sampai tidak update, jangan sampai tidak valid, karena itu nanti akan berakibat sangat fatal. Bagi 6.000 madrasah yang ternyata terindikasi palsu, maka tahun 2022 akan kami close, akan kami block. Sehingga siapapun dia yang NSM-nya palsu tidak bisa mengakses simpatika. Artinya apa? Apapun fasilitas yang terkait dengan madrasah, semuanya di-close. Nah, ketika kami close, maka kami mengharapkan kepala madrasahnya untuk segera mengurus, untuk segera berkonsultasi dengan kabupaten kota atau kanwil, untuk memastikan bahwa NSM teman-teman itu benar, dan kemudian diupdate, kemudian direvisi, dibenarkan, dikoreksi, itu akhirnya nanti di simpatika akan kita buka lagi, kita open lagi. Tetapi tentunya itu memerlukan proses. Oleh karena itu sekali lagi, tolong dicatat, tolong diperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah PIK-ID, yang kedua adalah NPK, yang ketiga adalah NIK, nomor induk kependudukan, yang ketiga adalah NSM, yang kelima adalah nomor HP yang aktif. Ya, jangan sampai nomor HP yang tidak aktif yang diupload di situ. Itu adalah kekuatan besar pertama dari Direktorat GTK, yaitu simpatika. Kekuatan besar kedua dari Direktorat GTK Madrasah itu apa? Yaitu jurnal madaris online. Nah, Bapak Ibu ketika mau naik pangkat kan harus ada publikasi ilmiah tuh. Nah, ketika Bapak Ibu mau mempublikasikan karya ilmiahnya, silahkan dikirim, silahkan disubmit ke jurnal madaris online. Itu pun sudah ada di simpatika. Kalau Bapak Ibu tidak tahu di situ ada jurnal madaris, berarti Bapak Ibu tidak pernah membuka simpatika.
yang membuka pasti operatornya, bukan Bapak Ibu sendiri. Nah, oleh karena itu coba dilihat di Simpatika, di situ ada ikon Jurnal Madaris. Bapak Ibu silahkan melihat di situ bagaimana cara mengirim, bagaimana selingkungnya, bagaimana tata cara menulisnya, harus berapa halaman, kemudian sistematikanya kayak apa, itu semua ada di dalam website Simpatika. Bapak Ibu bisa melihat di situ. Karena Jurnal Madaris ini sudah online dan sudah berbasis OJS. OJS itu Online Journal System. Ya, Online Journal System. Kita sudah online. Itu adalah kekuatan besar yang kedua, yaitu Jurnal Madaris online. Kemudian yang ketiga apa? Kekuatan besar ketiga itu apa? Yaitu yang sedang Bapak Ibu lakukan ini, yaitu program GTK Madrasah Berbagi. GTK Madrasah Berbagi ini adalah kekuatan besar yang ketiga. Karena alhamdulillah sosialisasi apapun bisa kita lakukan melalui link Zoom meeting ini. Kemudian pertanyaan apapun dapat Bapak Ibu lakukan di sini. Diskusi apapun Bapak Ibu bisa lakukan di sini. Untuk kekuatan besar ketiga ini, yaitu program GTK Madrasah Berbagi, ada 6 model. Ya, ada 6 model. Model pertama adalah model akademik, yang sekarang kita lakukan ini adalah model akademik. Model yang kedua adalah model eksperimentatif. Model eksperimentatif itu seperti liputan kegiatan PKB Bapak Ibu yang sedang berlangsung kemarin. Dan saya yakin di antara di sini pasti sudah ada yang dapat blog grant ya, dapat blog grant KKG-MI. Nah, ketika Bapak Ibu guru MI melakukan kegiatan PKB, kemudian diliput oleh GTK Madrasah Berbagi, itu masuk pada model yang kedua, yaitu model eksperimentatif. Nah, nanti akan kita lakukan di tahun 2022, karena blog grant untuk KKG-MI akan diperbanyak titiknya. Ya. Itu yang kedua, ya. Model yang kedua adalah eksperimentatif. Model yang ketiga adalah model artistik. Ya, model artistik adalah video conference ini, link video conference ini atau link Zoom ini digunakan untuk pentas seni apapun ya, seni suara, seni musik, seni lukis, seni kaligrafi, kemudian seni gerak, drama, macam-macam, itu bisa digunakan program GTK Madrasah ini. Bisa digunakan untuk itu, yaitu artistik. Bisa kiroah, bisa samrohan, bisa qasidahan, bisa yang lain-lain. Semuanya bisa kita lakukan, tapi yang berbasis kesenian atau artistik. Itu model yang ketiga. Model yang keempat adalah model promotif. Misalnya madrasah Bapak Ibu pengen promosi, Bapak Ibu sudah punya video, promosi untuk madrasahnya bisa ditayang di program GTK Madrasah Berbagi ini. Misalnya 5 menit atau 3 menit, nah, itu bisa ditayang di sini. Itu adalah model yang keempat. Ya. Jadi 1 akademik, 2 eksperimentatif, 3 itu artistik, 4 itu promotif. Yang kelima apa? Yang kelima modelnya adalah model kompetitif. Jadi misalnya Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan perlombaan, kompetisi atau apapun namanya, kemudian disiarkan secara langsung di sini, itu kita sebut sebagai model yang kelima, yaitu model kompetitif. Kemudian model yang keenam, model yang terakhir itu apa? Model yang keenam adalah model dokumenter inspiratif. Barangkali dari Bapak Ibu guru yang hadir di sini, di madrasahnya ada guru-guru yang inspiratif, bisa dibuat video, kemudian bisa ditayang di sini. Guru inspiratif itu apa? Guru inspiratif adalah guru yang melakukan tugasnya lebih dari tugas yang seharusnya. Itu namanya inspiratif. Misalnya seharusnya dia dari rumah menuju ke madrasah cukup 1 kilo, ternyata dia 10 kilo dan itu berjalan kaki. Itu masuk model inspiratif. Artinya adalah guru yang melakukan tugasnya melebihi tugas yang seharusnya atau melebihi kewajibannya. Itu kita sebut sebagai guru inspiratif. Dan itu tidak hanya guru, tetapi juga tenaga kependidikan. Misalnya ada petugas kebersihan yang sudah mengabdi 40 tahun, itu tidak pernah diberi bantuan, tidak pernah diberi penghargaan, dan sebagainya, dan sebagainya.
ternyata pengabdiannya luar biasa, meskipun misalnya berpendidikan sangat rendah. Nah, itulah 6 model untuk kekuatan besar ketiga kita, yaitu GTK Madrasah Berbagi. Kekuatan besar keempat itu apa? Yang sekarang sedang kita bangun, yaitu kekuatan besar keempat kita, yaitu apa? Sistem Informasi Manajemen PKB. PKB itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu sedang kita bangun, itu sedang kita lakukan, itu adalah kekuatan besar keempat kita. Dan menurut saya, kekuatan besar keempat ini belum lahir, masih di dalam kandungan, masih digodok, masih disiapkan semuanya, karena sistem informasi manajemen PKB memerlukan 6 aplikasi yang sekarang sedang dibangun. Yang sudah established saat ini itu adalah aplikasi KKGTK, Kelompok Kerja Guru dan Tenaga Pendidikan. Saya yakin bagi guru-guru MI yang sudah mendapatkan Blokbrain pasti tahu apa itu KKGTK. Itu adalah salah satu aplikasi dari SIM PKB kita atau kekuatan besar keempat kita. Kemudian kekuatan aplikasi yang kedua itu apa? Aplikasi yang kedua adalah yang rencananya besok kita lakukan, yang kemarin gagal itu, yaitu asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan, atau yang kita sebut sebagai AKGTK. AKGTK, asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Insya Allah ini sedang dibangun, insya Allah nanti kita lakukan di tanggal 18-19 Desember. Kemarin sudah kita uji coba di berbagai tempat, insya Allah nanti di tanggal 10 kita akan uji coba di Jawa Timur, seluruh PAK, seluruh peserta asesmen kompetensi guru yang di Jawa Timur nanti akan melakukan uji coba di tanggal 10 Desember besok, hari Jumat. Nah, kemudian kalau itu nanti berhasil, kita akan melakukan uji coba berikutnya, uji coba terakhir yaitu di 5 provinsi. Di 5 provinsi. Harapan kami nanti ketika di Jawa Timur sudah berhasil, maka nanti di Jawa Barat, di NTB, Sulawesi Selatan, Papua, dan kemudian di Kalimantan Utara nanti akan kita lakukan uji coba terakhir. Kalau misalnya 5 provinsi nanti berhasil dengan baik, maka di tanggal 18 sama 19 Desember kita akan melakukan sebagaimana AKD yang kita siapkan kemarin di akhir November atau di awal Desember kemarin. Harapan kami ketika aplikasi asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan ini berjalan dengan baik, maka untuk tahun 2022 kita akan melakukan AKGTK setiap tahun 2 kali, yaitu di awal tahun dan akhir tahun. Di awal tahun, kalau misalnya Pak Ilham nilainya sudah 85 misalnya, maka kami menganggap belum cukup. Perlu mengikuti PKB lagi agar nilainya naik menjadi 95. Kalau nilainya sudah 95, kami dari direktur kita merasa belum puas. Harus mengikuti PKB lagi untuk mencapai nilai sempurna 100. Itu berlaku bagi semua guru, baik dari RA, MI, MTS, MA, untuk semua mapel. Mengapa target kami adalah 100? Mengapa target kami nilainya sempurna? Agar asesmen kompetensi Madrasah Indonesia juga bisa menghasilkan nilai yang maksimal. Bagaimana kalau gurunya nilainya 20, kalau muridnya disuruh nilainya 50, ya sulit sekali. Gurunya saja nilainya 20. Kalau gurunya itu nilainya sudah 100, maka AKMI kita, siswa-siswa kita, insya Allah nilainya akan lebih dari 50. Nah, kalau gurunya saja masih di angka 30, 35, atau 40, 45, maka kita akan sulit mengangkat siswa-siswa kita, hasil AKMI-nya itu di atas 50. Nah, oleh karena itu, ini langkah strategisnya di sini, Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu semua silakan mengikuti asesmen kompetensi guru setiap tahun 2 kali. Awal tahun kita sebut sebagai pretest, akhir tahun kita sebut sebagai post-test, dan di sela-sela atau di antara pretest dan post-test itu kita lakukan yang kita sebut sebagai PKB. Maka PKB ini kita teruskan, kita lakukan. Bagi Bapak Ibu yang nilainya masih rendah, silakan mengikuti PKB sesuai dengan bolong-bolongnya tadi. Kelemahannya di mana, kita lakukan PKB.
Barangkali itu ya Bapak Ibu semua, ini filosofinya mengapa AKG sama AKMI ini sangat terkait, Dan saya yakin guru-guru MI semuanya bisa masuk ke Pokja. Sekali lagi, tolong untuk Pokja di MI jangan dibunyikan mapel, ya, jangan dibunyikan mapel. Cukup bunyinya adalah kelompok kerja guru MI kabupaten ini, kelompok kerja guru MI kota ini. Jangan sampai dibunyikan KKG Penjaskes, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi KKG MI Kota Bau-Bau misalnya, misalnya KKG MI Kota Pasuruan, misalnya seperti itu. Jadi tidak usah dibuat mapel. Mengapa? Karena untuk level MI itu mapel tidak diakui untuk Pokja. Untuk Pokja tidak mengakui Pokja mapel untuk level MI. Untuk level MI tidak ada yang namanya Pokja mapel. Pokja mata pelajaran itu hanya untuk MTS dan aliyah, maka disebut sebagai MGMP, bukan KKG. Kalau di MTS namanya bukan KKG, tetapi MGMP. MP-nya apa? Mata pelajaran. Kalau di MI namanya KKG guru. Jadi namanya guru MI, bukan guru mapel. Maka sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, kalau ada misalnya KKG MI itu kok ada mapelnya, tolong dicoret itu mapelnya, coret ya, mapelnya dicoret. Nah, sehingga ketika KKG MI itu tidak berbunyi mapel, maka semua Pokja yang ada di MI berhak mendapatkan blogdek. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semua ya. Jadi meskipun di dalamnya itu anggota adalah mapel Penjaskes atau apapun namanya, tetapi bunyinya jangan dibunyikan KKG Penjaskes, tapi KKG MI Kabupaten Demak misalnya, ya, KKG MI Kabupaten misalnya Majalengka, misalnya seperti itu, ya. Jadi jangan diembel-embeli mapel. Selama SK-nya berbunyi KKG MI, maka tahun 2020 yang belum mendapatkan block grant akan kami prioritaskan untuk mendapatkan block grant. Itu Bapak Ibu ya. Oke, saya kira saya cukup panjang menceritakan ini karena ini perdana, maka saya agak panjang biar teman-teman bisa lebih memahami filosofi lebih dasarnya terkait dengan PJ nasional ini. Sekali lagi, sukses selalu, lancar selalu, Pak Ilham lebih semangat lagi untuk kedepannya. Saya yakin teman-teman yang lain juga akan lebih semangat untuk terus mengabdi, untuk terus berkarya, untuk terus berinovasi, untuk terus berprestasi, dan sekali lagi untuk terus berbagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Luar biasa sekali arahan dan pencerahan. Semoga dapat menambah semangat kita semua, bil khusus guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita pada acara pemaparan materi. Sebelum saya bacakan kurikulum vitae dari narasumber, saya sapa dulu Bapak narasumbernya. Assalamualaikum, Bapak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ilmawati. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Suara saya sudah bisa dengar? Dengar Pak, ya. Jelas. Alhamdulillah Pak, senang sekali sebagai satu penghargaan dan kebanggaan bagi kami bisa membersamai dan belajar dari Bapak dalam kegiatan webinar kali ini. Baik, mohon izin saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Kebetulan kemarin Baik, CV dari Bapak kemarin sudah saya dapat terdiri dari 13 lembar. Ini membuktikan bahwa banyak sekali pengalaman yang telah Bapak lalui dan kiranya waktu untuk membacakan semua itu tidak cukup. Baik, untuk
CV Bapak akan saya bacakan secara singkat. Nama Dr. Hamdan Hadi Kusuma MAG. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Falah Boros Siti Luhur Gembong Pati, Jawa Tengah. Betul Pak ya? Ya. Berikut Madrasah Sanawi Raudatul Falah Boros Siti Luhur Gembong Pati, Jawa Tengah. Madrasah Alia Negeri Lasem Rembang, Jawa Tengah. Sarjana Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Dan Magister Fisika Universitas Teknologi Malaysia. Dan yang terakhir PhD Fisika Universitas Teknologi Malaysia tahun 2012. Dan sekarang ini jabatan narasumber kita yaitu dosen dan Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Wali Songo Semarang, jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Jawa Tengah. Demikian CV dari narasumber webinar kita. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kegiatan pemaparan materi akan dibagi 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi sampai pukul 17. Dan sesi kedua tanya jawab kurang lebih 25 menit. Dan sesi ketiga closing statement kurang lebih 5 menit. Dan insya Allah pada sesi tanya jawab sampai closing statement nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh Ibu Neneng Hasanah Ali Fatini atau yang biasa dipanggil Ibu Neha Ali, Guru MI Nurul Huda Cipayung, Kota Depok. Assalamualaikum Ibu Neha. Ya, baik Bapak Ibu. Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia atau AKMI tahun 2021 adalah penilaian kompetensi mendasar terhadap seluruh siswa madrasah, baik untuk jenjang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun madrasah aliyah. AKMI menjadi alat ukur untuk mengembangkan kapasitas dan partisipasi positif pada masyarakat. AKMI telah digelar secara serentak pada madrasah di 34 provinsi. Kegiatan ini baru berlangsung bulan kemarin November 2021. Nah, apa dan bagaimana peran AKMI dalam meningkatkan layanan pendidikan madrasah di Indonesia? Untuk itu, marilah kita simak langsung pemaparannya dari narasumber dalam 1 jam ke depan. Kepada Bapak Dr. Hamdan Hadi Kusuma, MSc, dengan hormat dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, yang sama-sama kita hormati Direktur GTK Madrasah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubdit Direktur GTK Madrasah, dan Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu yang bisa hadir dalam webinar ini. Alhamdulillah pada sore hari ini, yang menjelang petang gitu ya, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT, yaitu berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya kita tidak bisa menghitung atas nikmat-nikmat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga pada sore hari ini kita masih bertolabul ilmi gitu ya, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan ilmu yang kita dapatkan, tentunya sama-sama belajar. Mudah-mudahan niat kita yang baik ini akan diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selalu
istiqomah menggunakan sholat kata beliau, dan tentunya kita berharap kelak yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatul ummah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, langsung saja ya, ini untuk set skinnya sudah kelihatan ya. Saya selaku apa yang diminta ini ya, sebetulnya yang diminta di depan ini belum tentu memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi Pak Insya Allah kami dalam 1 tahun ini oleh Direktur KSKK kemarin mulai awal tahun sampai akhir tahun ini dipercaya menjadi tim yang pertama adalah menjadi tim untuk review soal AKMI ya, yang sudah Bapak Ibu laksanakan, yang sudah dilaksanakan di MI, yang tentunya itu mulai dari awal ya, dari awal tahun sampai pertengahan tahun kemarin kami dengan tim, yaitu yang tim pakarnya Profesor Dr. Saya lupa ya, itu dari UIN Surabaya tentunya. Kami di sini memang saya diminta sama tim dari UIN Bandung untuk menjadi tim pakar di soal literasi sains. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ini kita berbagi tentunya ya, dalam rangka bagaimana kita bisa meningkatkan diri untuk sebagai seorang guru itu tentunya kan kita harus belajar, karena sejatinya belajar itu adalah tentunya tidak ada batasnya ya, tidak ada batasnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah kami dapatkan di dalam kegiatan AKMI ini, yaitu Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, yang tentunya pada akhir tahun ini sudah banyak dilaksanakan kegiatan-kegiatan, tentunya setelah dilakukan uji coba soal, kemudian dilakukan soal AKMI dilakukan di Madrasah MI, kemudian ada BIMTEK, dan nanti tindak lanjutnya ada namanya modul yang akan dikeluarkan oleh Direktur KSKK yang dipandegani oleh Pak Ahmad Hidayatullah gitu ya, Pak Dr. Ahmad Hidayatullah. Oke, saya tentunya Bapak Ibu sambil nunggu ini ya. Ini sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Saya akan share screen-nya sambil nunggu. Kelihatan, jelas. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, tentunya bahwa AKMI ini tentunya adalah bukan istilahnya suatu kurikulum, bukan ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Ainur Kasubdit Bina GTK tadi, bahwa salah satunya kegiatan AKMI adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan madrasah yang tentunya lebih bermartabat dan berkualitas. Oleh karena itu, dengan kegiatan madrasah reform di tahun 2020 sampai 2024 nanti, itu tentunya bahwa kegiatan AKMI atau Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia itu adalah hanya alat diagnosis kompetensi siswa madrasah. Jadi bukan tujuannya untuk lulus dan tidaknya siswa, tetapi alat diagnosis kompetensi siswa madrasah. Oleh karena itu hasil yang dihasilkan dari kegiatan asesmen ini itu tentunya harapannya adalah siswa-siswa itu nanti akan terlihat ya, apakah siswa itu pada level yang paling rendah atau pada level yang paling tinggi di dalam kompetensi AKMI. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahwa asesmen madrasah itu di Kementerian Agama RI Republik Indonesia itu sudah dimulai sejak tahun 2020. Ya, tapi kalau di tahun 2020 saya belum diajak. Ya, tentunya di tahun 2021 ini kami diajak dari mulai awal. Ya, memang kegiatannya di tahun 2021 adalah kegiatan AKMI untuk MI, kemudian nanti di tahun 2022 itu tentunya kegiatan untuk MTS, kemudian MA, dan berikutnya di tahun 2023 itu MA ya. Nah, awal mulanya AKMI itu aksi sebetulnya Pak Ibu, adalah asesmen kompetensi siswa di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 diganti dengan nama AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Ini sejarah awalnya ya. Nah, apa sih sebetulnya arah asesmen nasional itu? Yang pertama adalah Bapak Ibu, untuk meningkatkan mutu
Jadi yang sekarang itu adalah bukan kita harus bagaimana meningkatkan mutu madrasah. Ya, bagaimana meningkatkan mutu siswa kita, ya. Bagaimana yang kedua adalah bagaimana memantau dan mengevaluasi. Jadi tujuan asesmen itu sebetulnya itu meningkatkan mutu, memantau dan mengevaluasi. Yang ketiga adalah kita akan mendapatkan informasi. Nah, informasi ini yang akan kita jadikan sebagai titik acuannya. Bukan berarti nanti setelah dilakukan evaluasi kemudian dimanipulasi, bukan. Tetapi harusnya dari hasil evaluasi ini benar-benar hasil yang fresh, yang belum belum ada tambahan apa. Dan mereka ini adalah untuk melihat tadi, untuk namanya mendiagnosis. Maka asesmen yang tujuan yang keempat adalah sebagai ada tindak lanjut untuk kan kualitas pembelajaran. Sehingga ketika siswa-siswa kita, murid-murid kita, ya tentunya murid-murid madrasah, Bapak Ibu semua, bahwa saya dulu itu juga dari mulai RA itu saya memang ketika mengenyam pendidikan di umum itu ketika S1 Bapak Ibu. Ya dan bahkan saya dari desa Bapak Ibu. Dulu ketika saya belajar itu belum ada listrik namanya. Daerah tempat saya itu. Jadi saya mulai ada listrik itu ketika saya sudah mulai kuliah kayaknya itu. Jadi saya belajar itu dulu ya belajarnya menggunakan kalau bahasa Jawa uple itu ya, atau lilin atau apa itu. Nah itu tentunya ya kami orang desa gitu. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi guru madrasah. Jangan berkecil hati. Kita sama ya dengan sekolah-sekolah umum. Jadi ya kita harus bisa membuktikan itu bahwa peserta anak didik kita, murid-murid kita itu memiliki kemampuan. Nah, kemampuan itu tentunya kan harus kita asah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh madrasah, oleh Kementerian Agama ini, yang dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah agar memiliki martabat, ya tentunya. Nah, ini adalah tujuan dari asesmen arah nasional itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan AKMI sebetulnya? Saya katakan tadi bahwa AKMI adalah asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang dirancang untuk memotret ya mutu input, proses pembelajaran, kemudian hasil belajar yang nantinya dapat mencerminkan kinerja sekolah. Nah, setelah kita bisa memotret, tentunya kita ada namanya umpan balik yang nanti berskala objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah atau madrasah serta lembaga yang menaunginya. Nah, ini tujuannya memotret Bapak Ibu. Nah, ketika memotret, maka hasilnya harus hasil yang benar-benar belum kita manipulasi, belum kita naikkan nilainya. Tapi hasilnya itu jelas itu. Nanti jangan salah Bapak Ibu, AKMI ini adalah tujuannya memotret, mendiagnosa, ya, mendiagnosis. Nah, oleh karena itu ketika kegiatan AKMI ini perlu ada namanya assessment tadi saya katakan. Ketika kita ada assessment, maka kita dapatkan informasi. Apa informasinya? Ya kompetensi siswa kita, kompetensi madrasah kita. Nah, ketika kita memiliki kompetensi madrasah yang atau siswa yang rendah, tentunya bagaimana agar proses pembelajaran itu berkualitas. Sehingga apa? Nah, akan kita mendapatkan hasil belajar murid yang sesuai kita inginkan. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu di dalam instrumen AKMI ini itu tentunya adalah yang kita bisa dapatkan nanti yang dihasilkan adalah yang pertama bahwa AKMI itu respondennya adalah madrasah secara random 50%. Nah, instrumennya yang dikembangkan oleh AKMI itu tentunya berbeda dengan AKM ya atau AKM ya, berbeda dengan AKM. Yaitu ada literasi membaca, kemudian ada literasi numerasi. Ini ada literasi sains, kemudian ada literasi sosial budaya. Nah, keempat literasi ini yang dikembangkan di dalam AKMI. Oleh karena itu kemarin ketika ada namanya BIMTEK guru-guru MI ya seluruh Indonesia itu bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan literasi membaca, kemampuan meningkatkan literasi numerasi, kemampuan meningkatkan literasi sains, kemampuan untuk meningkatkan literasi sosial budaya. Nah, ini Bapak Ibu harus memiliki ini karena Bapak Ibu adalah seorang guru MI ya. Jadi guru MI yang dikatakan oleh Pak Kasubdit tadi Bina TK bahwa tidak ada namanya guru pembelajaran, tapi adalah guru kelas. Oleh karena itu, maka
harus memiliki kemampuan-kemampuan 4 ini salah satunya. Nah, ketika AKMI nanti ada keempat instrumen ini, maka nanti akan dihasilkan informasi hasil belajar kognitif, sosial emosional untuk dilanjutkan tindak lanjut diagnosis itu dalam proses pembelajaran. Maka ketika kemarin Bapak Ibu di sekolah-sekolah Bapak Ibu, di madrasah-madrasah Bapak Ibu, itu tentunya kan kelas 5 ya, seluruh kelas 5 itu ya. Tidak dipilih yang pinter-pinter ini. Saya nggak tahu ini apakah di lapangan kemarin itu siswa-siswanya dipilih atau semuanya. Harapannya dari AKMI adalah seluruhnya. Ya. Nah, AKMI ini terdiri atas 4 instrumen tadi yang dengan tujuan adalah mengukur kemampuan literasi. Yang membaca, sains, sosial budaya, dan numerasi, yang mencerminkan kebiasaan belajar dan cara berpikir, serta kecakapan hidup sesuai dengan pengalaman yang diperoleh. Nah, yang berikutnya adalah mengukur kebiasaan Bapak Ibu, yang mencerminkan perilaku dan karakter murid. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita. Nah, bagaimana dengan informasi tadi, informasi hasil belajar, yang kognitif, sosial, emosional diperlukan untuk merumuskan kondisi madrasah terkait dengan kemungkinan murid di kelas tersebut. Ya, tentu memiliki hasil belajar yang baik atau buruk. Nah, ketika kita mendapatkan informasi bahwa peserta didik kita itu memiliki kompetensi yang rendah, atau kompetensi yang sedang, atau kompetensi yang tinggi, nah tentunya perlu adanya tindak lanjut yang nanti akan diberikan bahwa yang kemarin sudah dilakukan oleh Direktorat KSKK Madrasah, ada guru-guru di BIMTEK, ya selama ini sudah, kalau ini masih ada BIMTEK gitu ya, saat ini masih ada BIMTEK, dan kemarin saya juga mengikuti kegiatan BIMTEK tapi lewat daring gitu ya, tidak luring. Nah, ini tentunya adalah untuk melihat bahwa nanti harus ada tindak lanjut ketika dilakukan namanya assessment AKMI tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya bahwa di dalam di dalam instrumen yang AKM ini, kalau yang sosial di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu kan AKM ya. Bahwa respon murid sampling random berbeda. Kalau di AKMI kemarin adalah sebetulnya muridnya tidak dipilih, ya. Tapi kalau yang di AKM ini di random. Kemudian respondennya juga guru, ya, kemudian kepala madrasah sekolah, kemudian instrumennya hanya literasi membaca, numerasi, dan survei karakter, tetapi di dalam AKMI itu ada 4 tadi, ya, literasi membaca, literasi numerasi, kemudian literasi sosial budaya, kemudian literasi numerasi, ya, literasi sains ya tadi ya. Nah, kemudian informasi yang didapatkan hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional, kemudian karakteristik input dan proses pembelajaran, ini berbeda, jelas berbeda Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat perbedaannya. Nah, di situ hanya untuk mengukur literasi membaca dan matematik saja. Tetapi kalau AKMI dikembangkan menjadi 4 tadi ya, dikembangkan untuk 4, yaitu literasi membaca, numerasi, sains, dan literasi sosial budaya. Nah, tujuannya informasi yang didapatkan adalah mendapatkan hasil diagnosa dari kegiatan yang dilakukan di dalam AKMI. Ini berbeda dengan yang dilakukan di AKM. Nah, asesmen kompetensi ya dari yang didapatkan nanti minimum itu bahwa ketika ini kalau yang AKM ya. Nah, ketika literasi membaca itu adalah kemampuan ya untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, ya, kemudian kapasitas individu sebagai warga negara. Ini yang di AKM ya. Nah, kemudian literasi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik untuk menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari. Ya. Oh, ini kok malah ke sana ya, Ya. Untuk menyelesaikan masalah sehari pada berbagai jenis. Ini kami memang sengaja membedakan, nanti jangan sampai Bapak Ibu, kalau di Kemendikbud itu AKM, kalau di Kementerian Agama itu AKMI, apa sih bedanya? Bedanya di sini tentunya. Ya. Kemudian kita juga harus melihat nanti bahwa karakteristik madrasah kita itu, ya, bagaimana agar tatanan
kemarin itu kan didasarkan atas nilai PISA atau nilai TIM, ya, PISA yang dilakukan oleh Amerika itu tentunya adalah bahwa di Indonesia ini literasinya sangat minim sekali, ya, itu masih di bawah standar. Nanti ada datanya, bahwa nanti adalah bahwa ketika di madrasah kita harus menguatkan membaca, kita harus menguatkan numerasi, kemudian kita harus menguatkan literasi sains. Nah, yang menjadi ciri khas di dalam madrasah itu adalah literasi sosial budaya, di mana melibatkan penguasaan di bidang sosial budaya dan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kebiasaan yang mencerminkan perilaku dan karakter peserta didik. Ini yang harus kita tanamkan pada siswa-siswa kita. Jadi ada ciri khas sendiri, yaitu literasi sosial budaya. Ya. Nah, kemudian muatan yang berbeda dari AKMI, ya, tentunya adalah bahwa literasi sains, ya, itu adalah nanti harapannya murid-murid kita itu mampu menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan pada bukti-bukti dalam rangka untuk memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan pembelajaran sains di dalam anak didik kita, ya, di MI, di tingkat MI, MTS, MA, itu bukan sekedar memberikan teori-teori saja, tetapi apa yang ada di lingkungan kita, ya, itu menjadi contoh-contoh untuk memahami tentang sains tadi. Misalkan saja, ketika Bapak Ibu memasak air, gitu ya, memasak air, itu ada sainsnya, ya. Kenapa ketika air sebelum mendidih itu, ya, ada namanya bunyi kemerengseng kalau dalam bahasa Jawa. Itu kenapa? Why? Itu ada pertanyaan. Ketika Mas coba bertanya, kenapa? Nah, di situ ketika air dipanaskan, tentunya ada temperaturnya semakin tinggi. Ya, kalau semakin tinggi, otomatis kan ikatan antar molekulnya akan melar. Nah, akan berinteraksi, gitu ya, akan berinteraksi. Sama juga ketika ada dalam suatu ruangan ada 10 orang itu ya, yang ruangannya kecil, kemudian AC-nya mati, ya, AC-nya tidak hidup, pasti mereka akan berinteraksi, akan istilahnya tidak mau diam. Nah, di situ. Nah, ini adalah contoh-contoh sains. Banyak sekali contoh-contoh sains yang ada di lingkungan kita. Nah, ini adalah bahwa nanti mereka memiliki kemampuan dari ada apa yang ada di lingkungan kita, yang ada di alam, dan mampu mengidentifikasi, kemudian mampu bertanya. Ya. Kemudian di literasi sosial budaya tentunya adalah kemampuan untuk mengetahui, merespon, merefleksi, mengevaluasi dan mencipta, ya, pengetahuan, rencana sikap dan rencana tindakan terkait isu-isu strategi sosial budaya yang berdasarkan pada sejarah, sosiologi, antropologi untuk meningkatkan pengetahuan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ini yang diharapkan di dalam muatan AKMI tentunya. Nah, oleh karena itu, mengapa sih sebelumnya perlu asesmen nasional? Yaitu adalah cerminannya adalah dari hasil PISA dan hasil TIM, ya Bapak Ibu ya. Jadi program for International Student Assessment di PISA itu sama TIM, ya, Trend International Mathematics and Science Study, itu tentunya menjadi picuan untuk perlu adanya namanya asesmen nasional. Nah, salah satunya ini skor yang didapatkan dari PISA dan TIM Bapak Ibu, bahwa negara kita Indonesia itu di bidang sains 62-70, artinya bahwa masih dalam ranking 62, tetapi kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand, apalagi dengan Singapura gitu ya. Kalau kita lihat datanya ini kita berada di bawah. Oleh karena itu bagaimana nanti Bapak Ibu memberikan pengetahuan kepada anak didik kita, bukan mereka bisa membuat jawaban 5 tambah 5 ada 10, tetapi bagaimana jawaban 10 itu bisa didapatkan dari apa saja. 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2, ya, bisa 15 kurangi 5, 15 kurangi 5, bisa 20 dikurangi 10, seperti itu sebetulnya. Jadi nanti bisa memecahkan masalah. Nah, itu yang salah satu nomor 1 yang diharapkan. Contohnya kalau dalam sains itu contohnya yang mudah itu adalah bagaimana ketika ada sebuah
air, kemudian air itu bisa menjadi perbedaan antara benda cair dan benda padat. Mereka bisa membedakan, kemudian mereka bisa menjelaskan. Nah, itu tentunya yang diharapkan, bukan Bapak Ibu yang menjelaskan, tetapi adalah siswanya. Nah, ini tren-tren di PISA kita sangat rendah sekali, ya. Kemudian mencuat masalah kesenjangan mutu pendidikan antara daerah, ini jelas, ya, terutama yang sangat-sangat pinggir sekali, ya, dibanding dengan Jakarta. Tetapi Bapak Ibu, saya katakan bahwa Bapak Ibu sebagai guru, dulu saya itu guru MI saya itu, Bapak Ibu, saya ceritakan itu adalah pale-pale saya yang dulu memang mungkin lulusannya hanya SMA saja atau aliyah saja atau dari pondok pesantren. Sudah sangat jauh sekali dari kota tempat saya itu, ya. Ketika saya di daerah Pati itu dengan kota 20 kilo, Bapak Ibu. Jalannya dulu masih belum aspal. Nah, sampai sekarang alhamdulillah, tapi sekarang sudah aspal dan bagus, dan ini ada pariwisata. Tapi tentunya pasti akan berbeda dengan guru-guru yang ada di DKI Jakarta, guru-guru yang ada di kota yang tentunya ketika ada workshop, ada seminar, ada kegiatan-kegiatan yang lain, itu pasti yang diundang dulu kan yang di dalam kota gitu, ya. Tapi kalau guru-guru yang di luar kan jauh, ya. Ya, sepenting ini yang guru dalam dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang berada di daerah luar kota, jangan pesimis dengan kemampuan anak-anak didik kita, anak peserta didik kita. Nah, ini tentunya di masalah mencuat ini, ya, masih ini, ya, masih ada tren kesenjangan. Nah, mengapa sih perlu AKMI? Ya, ini adalah sebagai komitmen wujud madrasah agar bahwa madrasah kita itu hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi menuju Indonesia cerdas. Ini kata Direktur KSKK setiap beliau memberikan arahan itu, kita harus bangga memiliki madrasah kita hebat, madrasah kita bermartabat agar mandiri, prestasi menuju Indonesia cerdas. Dan itu sudah dibuktikan kemarin, Bapak Ibu, ya, bahwa madrasah Insan yang di Serpong itu, ya, itu memiliki kemarin di asesmen ANBK itu, ya, itu dia memiliki kemampuan yang lebih tinggi gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, perbedaan antara AKMI dan AKMI kalau digambarkan dalam bagian ini tentunya bahwa unsur untuk AKMI, subjek muridnya adalah sensus murid dari 50% madrasah yang ditunjuk. Tetapi kalau AKM hanya sensus sekolah madrasah dengan sampel muridnya disampel. Bisa juga nanti diambil yang lebih baik-baik, ya, siswa yang lebih tinggi, yang cerdas misalkan. Tetapi kalau di AKMI tidak, satu sekolah yang ditunjuk diminta kelas 5 semuanya, ya. Kemudian aspek yang diukur adalah literasi, literasi sains, literasi sosial budaya, tetapi dalam AKM hanya literasi membaca dan numerasi. Kemudian tahapan pelaksana kegiatan penilaian untuk jenjang MI itu memang tahun 2021, ya. Kemudian nanti di jenjang MTS itu 2022, ya, MTS dan MA. Ini kemarin juga soal asesmennya sudah dibuat gitu, ya. Tetapi tentunya tidak diperbolehkan diketahui soalnya bagaimana, ya. Kemudian kalau di AKM itu tahun 2020 itu SD, MI, MTS semuanya. Nah, fokus pelaporan di sini adalah bahwa AKMI itu adalah sebagai alat diagnosis siswa dan perbaikan pembelajaran siswa di kelas. Tetapi kalau AKM adalah perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Berbeda, jelas, ya. Bahwa Bapak Ibu nanti ketika hasil AKMI didapatkan di sekolah Bapak Ibu adalah, itu tentunya adalah diagnosis siswa. Nah, nanti bagaimana siswa kita agar perbaikan yang kita lakukan itu, pembelajaran yang kita lakukan itu kita ada perbaikannya. Nah, itu yang diharapkan, ya. Maka manfaat AKMI tentunya bagi siswa itu adalah memperoleh feedback hasil belajar di kelas, kemudian memperoleh pengalaman mengerjakan soal-soal berbasis literasi, numerasi. Tentunya Bapak Ibu sangat kaget sekali ketika melihat soal-soal AKMI kemarin, ya. Kok ini soalnya kok berbeda dengan soal yang kita berikan di modul-modul yang Bapak Ibu kerjakan, berbeda pasti, gitu, ya. Kemudian yang bagi siswa yang manfaatnya adalah menyadari secara kontekstual fenomena dan kejadian-kejadian alam yang berhubungan erat dengan pengetahuan yang dipelajarinya itu menjadi, oh ternyata apa yang ada di lingkungan kita itu bisa kita pelajari baik dari sisi sains, dari numerasi membaca, kemudian dari literasi membaca, numerasi, sosial budaya. Nah, tentunya manfaat bagi guru adalah menyadari perlunya kecakapan hidup, ya, keterampilan tingkat tinggi
yang diberikan kepada murid di kelas, kemudian yang berikutnya adalah menyikapi perubahan proses pembelajaran. Ini yang penting, yang menumbuhkan adanya daya nalar dan karakter. Saya yakin Bapak Ibu mampu untuk melakukan sebuah perubahan, gitu ya, bahwa sesungguhnya perubahan itu harus dimulai dari kita. Ya, bagaimana kita agar berubah? Salah satunya adalah salah satu perubahan itu membaca, Bapak Ibu. Maka tidak salah, ya. Wahyu yang pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Kan gitu Bapak Ibu. Tidak diminta untuk ini. Dan dikuatkan dengan hadis Nabi, man aradad dunya fa alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa alai bil ilmi, ya. Wa man aradahuma fa alai bil ilmi. Nah, ini tentunya menjadi picukan Bapak Ibu loh ini ya. Bapak Ibu sebagai guru madrasah kan hafal itu ya. Kalau saya sebenarnya kan kuliahnya di umum semua ini Bapak Ibu. Tadi Ibu moderator itu bukan MAG tapi saya MSc ya. Bapak Ibu dengan Iqra, bacalah. Maka kita harus bisa membaca situasi. Bukan hanya sekedar istilah membaca yang harus kita membaca buku dan yang bukan. Membaca buku, membaca situasi, membaca lingkungan. Iqra. Jadi kalau ditafsirkan menurut tafsirnya itu adalah Iqra membaca itu luas sekali, sangat luas sekali. Nah, ini adalah satu awal perubahan Bapak Ibu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ketika kita bisa membaca situasi, kondisi, maka kita akan mendapatkan namanya perubahan. Dan perubahan itu adalah yang berubah dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain kan hanya memberikan motivasi. Nah, yang berikut kemampuan melakukan asesmen. Bagaimana Bapak Ibu nanti ketika membuat soal asesmen di dalam sekolah itu tidak hanya sekedar jelaskan, tidak hanya sekedar definisi, tetapi adalah sudah pada tingkat level kognitif yang menurut belum itu di C3, C4, C5, C6 itu ya. Nah, tentunya sekarang istilahnya adalah high order thinking gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana manfaat AKMI terhadap kepala madrasah, menyadari bahwa perlunya memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Jadi kepala madrasah nanti guruku ini masih kemampuannya masih rendah. Oke, kita berikan fasilitas untuk ikut workshop, ikut seminar, kemudian untuk ikut kegiatan yang lain gitu ya. Nah, ini tentunya adalah yang harus kita manfaat yang didapatkan oleh kepala sekolah. Yang kedua adalah memperbaiki lingkungan belajar, ya, yang kondusif dalam menumbuhkan daya nalar dan pembinaan karakter. Kemudian bagi Kemenang adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan madrasah, dimulai dari tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional, kemudian mengembangkan bank soal yang menjadi cikal bakal divisi khusus dalam mengasesmen madrasah sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, ini adalah manfaat AKMI. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaan AKMI? Bahwa Bapak Ibu, pelaksanaan AKMI yang tadi sudah saya terangkan tadi bahwa apakah AKMI dilaksanakan untuk semua jenjang? Ya, tetapi nanti bertahap tentunya. Di tahun 2021 untuk tingkat ibtidaiyah, 2022 itu MIMTS dan MA tentunya akan diulang lagi karena setiap tahun akan dilakukan gitu ya. Nah, apakah aplikasi AKMI berbeda dengan AKM? Ya, berbeda. Aplikasi ini dikembangkan oleh tim Madrasah Reform bersama dengan World Bank. Nah, apakah ada tindak lanjut dari hasil AKMI? Ya, jelas ya, sesuai dengan informasi bahwa hasil kerja siswa yang diolah akan diberikan untuk pelaporan kepada madrasah. Tentunya sekarang masih ada namanya BIMTEK ya, bimbingan teknis untuk guru-guru ya, tentunya ada yang terpilih menjadi instruktur di kabupaten, kemudian membitek di tingkat kabupaten, guru-guru, kemudian guru-guru yang mendapatkan itu nanti bisa memberikan BIMTEK kepada guru-guru yang lain tentunya. Nah, tentunya yang berikutnya ada tindak lanjut berupa BIMTEK yang dilakukan oleh ini sampai saat ini masih ada blended dan daring gitu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa tingkat kompetensi grading nanti Bapak Ibu, ini saya ambilkan dari sama sebetulnya gradingnya sama nanti antara sosial budaya, numerasi, kemudian membaca, sains itu bahwa tingkatan kompetensi AKMI itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah tingkatan perlu intervensi. Jadi nanti kalau anak didik kita itu berada pada tingkatan kompetensi AKMI perlu intervensi, itu tentunya harus dilakukan agar nanti dia maju di ruang kreasi. Nah, tingkatan yang kedua ya dari yang
rendah ya, itu adalah kompetensi dasar. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi cakap, kemudian ada kompetensi terampil, kemudian kompetensi peluang kreasi. Ini yang diharapkan adalah kemampuan anak didik kita di dalam AKMI nanti harus pada level yang kelima, yaitu perlu ruang kreasi. Nah, bagaimana ketika anak didik kita, Bapak Ibu, nanti, ternyata kelas 5 madrasah saya itu masih pada level perlu intervensi, maka nanti harus di-upgrading, dinaikkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melalui perbaikan proses pembelajaran. Agar nanti naik ke perlu ruang kreasi, bukan naik ke dasar, Bapak Ibu, bukan naik ke cakap, bukan naik ke terampil, tapi langsung naik ke tingkat perlu ruang kreasi tadi. Ya, jadi kalau misalkan yang dasar naik langsung ke kompetensi tingkatan perlu ruang kreasi. Kalau yang ke cakap langsung naik ke tingkatan perlu ruang kreasi. Ini nanti adalah diadakannya BIMTEK tadi agar nanti ketika hasil AKMI itu sudah ada, maka Bapak Ibu nanti ada proses di pembelajaran di kelas 6 tentunya harus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, baik itu numerasi, baik itu membaca, baik itu sosial budaya, baik itu literasi sains. Nah, ini definisi dari kompetensi AKMI di literasi sains ya. Kalau di literasi yang lain hampir sama, tentunya ini berbidangnya sains. Jadi siswa mampu, kalau di sains ini apa sih ketika anak didik kita pada level berintervensi, yaitu bahwa anak didik kita itu hanya mampu menggunakan konten. Ya. Hanya sedikit bisa menggunakan pengetahuan prosedural. Hanya sedikit bisa menggunakan pengetahuan epistemiknya untuk membedakan, memberikan eksplanasi, memberikan mengevaluasi dan mendasari penyelidikan ilmiah serta menafsirkan data pada level kognitif yang biasa. Itu pada menuntut kognitif yang rendah. Jadi masih level kognitifnya masih rendah. Jadi anak didik kita masih pada level ingatan. Anak didik kita hanya masih pada level memahami saja, tetapi belum sampai aplikasi, kemudian mengevaluasi dan yang lainnya. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang ada di AKMI, sama namanya nanti walaupun di numerasi tetap level kompetensinya perlu intervensi, kemudian dasar, ya, kemudian cakap, kemudian terampil, kemudian perlu ruang kreasi. Nah, ketika anak didik kita pada level perlu ruang kreasi, bahwa siswa kita itu sudah mampu menggunakan pengetahuan kontennya, ya, mampu menggunakan pengetahuan proseduralnya, mampu menggunakan pengetahuan epistemiknya untuk secara konsisten memberikan eksplanasi, mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah dan menafsirkan data dalam berbagai kehidupan yang kompleks yang menuntut pada tingkatan kognitif tinggi. Ini yang kita harapkan. Jadi siswa sudah bisa memecahkan masalah, sudah bisa mendesain penyelidikan ilmiah. Ya, kalau dalam literasi sains itu LKPD di peluang rekreasi itu hanya tujuan penyelidikan saja yang diberikan, tanpa diberikan alat dan bahannya, tanpa diberikan langkah-langkahnya. Nah, ketika anak didik kita itu sudah pada level itu, pasti nanti bisa akan melakukan kegiatan penyelidikan. Nah, itu yang diharapkan, sehingga nanti anak didik kita mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah ini laptopnya agak ya. Oke. Bagaimana nanti agar pembelajaran kita ketika kita menjadi seorang guru itu tentunya kan harapannya apa? Bahwa pembelajaran itu harus bisa menyenangkan. Bagaimana agar pembelajaran kita murid-murid kita itu senang dengan materi yang kita berikan. Ya, tentunya satu, harus senang dengan gurunya dulu gitu ya. Maka gurunya masuk itu dengan senyum yang murah, kemudian menanyakan bagaimana kondisinya, ya. Sehingga nanti suasana belajarnya enak, suasana yang menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang mengembangkan KIKD pada konteks kehidupan. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau menurut saya melihat di madrasah-madrasah yang ada di Jawa, tentunya yang di pinggiran itu kebanyakan gurunya ya pokoknya modulnya itu dipelajarkan gitu. Padahal sebetulnya harusnya guru mampu membuat modul
sendiri yang disesuaikan dengan karakteristik madrasahnya, yang disesuaikan dengan karakteristik dari siswanya. Nah, ini yang diharapkan. Kalau gurunya mampu mampu membuat LKPD, mampu membuat modul sendiri sesuai dengan itu, dengan tentunya masih mengikuti KIKD-nya ya, tetapi konten-konten kehidupannya kan dicontohkan dengan kehidupan yang ada di lingkungan sekitar madrasahnya. Nah ini sangat bagus sekali nanti gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah yang berikutnya adalah bahwa pembelajaran itu harus terencana, baik dan dapat mengukur kemampuan siswa. Nah ini kalau dulu saya, Bapak Ibu ya, namanya di MI yang gurunya itu mungkin gajinya ya bayarannya mungkin untuk beli sabun 1 bulan tidak cukup gitu ya. Tapi ya namanya sebagai seorang guru kan tidak hanya sekedar itu yang didapatkan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan ilmu kepada anak didik kita. Ya, bagaimana kita memberikan yang terbaik terhadap anak didik kita. Nah, yang berikutnya adalah bahwa pembelajaran mengambil tema yang mudah diperoleh dan dicerna oleh siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa ketika kita memberikan definisi, memberikan bahasa, maka bahasa ibu ini bahasa yang mudah dipahami oleh anak didik kita, terutama di MI, Bapak Ibu. Karena di tingkat MI itu, siswa itu, murid itu pasti mengikuti gurunya. Ini saya kan punya anak kecil ya, punya anak di MI, di MI kelas 2 itu ada. Nah ketika ketika saya tanya, ini gurunya mengatakan seperti ini, oke ya betul. Karena apa? Yang dipercaya gurunya, ya dia masih percaya dengan gurunya, dengan bapak ibunya dia lebih percaya pada bapak ibu guru. Nah oleh karena itu bapak ibu, ketika memberikan pembelajaran, memberikan definisi, memberikan contoh-contoh, itu contoh-contoh yang mudah diterima oleh siswa. Apalagi di MI itu harus benar-benar contoh yang nyata. Dan memang pernah dia diketahui. Nah, oleh karena itu, ketika Bapak Ibu menggunakan modul-modul yang dibuat oleh orang lain atau dari madrasah yang lain atau dari sekolah yang lain, tentunya kan akan berbeda. Oleh karena itu, ketika menggunakan modul, ya tentunya contoh-contoh harus kita ubah yang sesuai. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di buku itu ada menerangkan tentang masalah pemuaian, di situ ada namanya contoh pemuaian itu adalah penyambungan rel kereta api gitu ya. Maka rel kereta api itu ketika disambung itu tidak ditempelkan, tetapi ada renggangannya. Tetapi siswa-siswa di situ kan kalau dulu saya kan tidak tahu rel kereta api itu gimana, di mana itu ya. Maka harus dicontohkan yang sesuai dengan ada di lingkungan kita. Misalkan contoh pemasangan kaca jendela. Nah itu, jadi mereka kan memahami, ketika memasang kaca jendela itu Pak tukang itu kalau masang kacanya tidak rapet itu ya, ada renggangannya. Nah itu tentunya apa? Oh ada namanya jadi pemuaian. Oh, contohnya lagi misalkan ketika musim penghujan, kenapa kok pintu-pintu itu susah ditutup gitu ya, susah dibuka, jendela susah ditutup gitu ya. Nah itu adalah contoh pemuaian. Nah itu contoh-contoh yang nanti mudah dicerna oleh siswa. Kemudian ini potret revolusi yang level kognitif misalkan. Bapak Ibu harus bisa menggeser, ini dari sumber Pusmenjar ya. Bapak Ibu harus bisa menggeser ke level yang terakhir ini. Jangan hanya 50 tambah 20 itu berapa? Bukan. Tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa mencapai pada level yang terakhir ini. Tingkatan berikutnya petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 20 jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Ini saya lihat di buku-buku MI, di SD MI itu masih pada level ini, level yang kedua ini ya. Ya, ini juga masih ada. Tetapi nanti coba Bapak Ibu dilihat potret kognitif yang membuat keputusan yang lebih kompleks. Mana antara yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini yang lebih kompleks? Pasti yang ini. Ya. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 plus 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Budi rusak. Badu bermaksud meminjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu tetap dapat menggunakan kalkulator yang rusak miliknya. Apa Ali benar? Jelaskan alasanmu. Nah, ini kalau kita sudah bisa membuat contoh-contoh soal, contoh-contoh permasalahan pada level ini memiliki tingkat berpikir tinggi Bapak Ibu. Bukan hanya 50 tambah 25 itu menjadi 120, menjadi 75. Tetapi bagaimana dia menyelesaikan masalah? Lalu ini
tombol kalkulator saya angka 5 susah, ini bagaimana? Nah itu Bapak Ibu ya. Nah berikutnya pada proses denumerasi tadi ya. Pada proses sains Bapak Ibu contohnya. Ini di bidang biologi. Apakah jaring makanan? Ini kan sangat simpel sekali ya. Ya. Ini ada yang raise ini ya. Nah, waktunya masih berapa lama, Bu? Halo? 4 menit lagi. Ya, oke. Saya tempatkan sebentar ya. Sorry. Ini saya ingin melihat Bapak Ibu. Dari ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran, itu jangan hanya menanyakan apakah jaring makanan, tetapi pada level yang proses kompleksnya itu lebih tinggi, ya. Proses berpikirnya lebih tinggi. Ya, contoh Bapak Ibu seperti ini nih. Ya, Ali sedih ternyata dijumpai area sawah yang produktivitas padinya rendah. Setelah diteliti ternyata populasi tikus sangat tinggi. Badu menyampaikan bahwa terjadi perburuan besar-besaran terhadap ular pemakan tikus. Bahkan burung hantu yang dilepas sering tidak dijumpai kembali. Kondisi ini yang menyebabkan padi rendah produktivitas. Menurut Anda, apakah yang disampaikan Badu tersebut tepat? Nah ini kan sudah levelnya proses perlu berpikir. Tidak ada hitung-hitungannya, ya. Tapi tidak menanyakan apakah jaring makanan. Nah, tetapi ketika siswa diberikan soal-soal yang seperti ini, maka ketika nanti dalam masyarakat, ya, ketika ada masalah-masalah, pasti dia bisa menyelesaikan. Ya. Pasti dia akan bisa menyelesaikan. Ini yang diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah. Ya, sehingga nanti harapannya kan orang-orang Indonesia, ya, peserta didik Indonesia itu mampu memecahkan masalah. Tidak membuat masalah, tetapi mampu menyelesaikan masalah. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu bahwa pergeseran pembelajaran di abad 21 itu tentunya adalah ciri abad 21 itu tersedia informasi di mana saja, kapan saja. WhatsApp, WA, Google, internet, kemudian komputasi lebih cepat, ya, kemudian otomatisasi, kemudian komunikasi di mana saja dan kapan saja bisa dilakukan. Nah, model pembelajaran Bapak Ibu adalah pembelajaran itu diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu. Why? How? Ya. Bagaimana, apakah ya? Why? How? Dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Jadi Bapak Ibu bukan memberitahu, tetapi mereka mencari tahu. Maka di dalam pendekatan saintifik itu ada 5M itu ya, bukan madem melu morotuo ya, bukan. Tapi 5M itu adalah menanya, mengamati, kemudian menanya. Setelah ditanya, mencoba, kemudian menalar. Setelah itu adalah mengkomunikasikan. Ya itu ibaratnya kayak Bapak Ibu akan mencarikan jodoh anaknya itu kan dilihat dulu, diamati dulu. Kemudian ditanya, nak kamu itu orangnya mana, anaknya siapa kan gitu. Kemudian yang dicoba didatangi, dikonfirmasi. Benar enggak mereka anaknya Pak Mudin, mereka anaknya kepala madrasah, didatangi. Kemudian dinalar, oh ternyata memang itu anaknya Pak Mudin. Maka orangnya bagus, ya, sergap, rajin. Baru nanti dikonfirmasikan. Ya, dikonfirmasikan apa? Diberitahukan kepada tetangganya. Nah, pendekatan 5M atau saintifik ini itu menjadi yang harus kita kembangkan di dalam pembelajaran di sekolah-sekolah kita, di madrasah kita. Jadi mereka diminta untuk mencari tahu, bukan kita memberitahu. Nah, kemudian adalah pembelajaran diarahkan untuk merumuskan masalah, menanya tadi. Bukan hanya menyelesaikan masalah, menjawab, bukan, tapi menanya. Ya, kemudian pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitik, ya, mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistik, rutin, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah bahwa pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu gitu ya. Kalau dalam bahasa madrasahnya itu. Jadi ada kerjasama. Ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling bekerja sama. Ini yang ada kolaborasi, bukan individual, tapi kerjasama. Tapi bukan bekerjasama dalam assessment tentunya ya, tetapi bagaimana mereka bisa melakukan kerjasama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di abad 21 ini sangat esensial sekali ya tentang bagaimana itu tadi ya, keterampilan itu ya. Ini harus kita
Nah, persiapan pembelajaran tentunya menurut Anderson Cartwright taksonomi itu ada namanya metakognitif, ada prosedural, konseptual, faktual. Ini saya rasa konsep-konsep dalam persiapan pembelajaran. Jadi proses berliterasi dan numerasi itu yang penting mudah, menyenangkan, dan nanti bisa siswa-siswa kita memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, itu yang diinginkan gitu ya. Nah, ini area hot gitu ya. Maka motivasi kita untuk memotivasi siswa membaca agar terbiasa berliterasi dan numerasi. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pergi ke Indomaret atau ke Alfamart, itu ada tulisan didorong. Kadang kalanya ditarik, berarti numerasi jenengan masih rendah kan itu ya. Kemudian mengajak kebiasaan untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan mengasah daya nalar dan kritis. Kemudian apa saja yang perlu dibaca, memahami makna. Ya, bukan hanya sekedar membaca, memahami fenomena alam yang ada di sekitar kita ya. Kemudian tadi sudah ini ya, suasana pembelajaran ini tadi kopi 2 ya. Nah, imbas AKMI terhadap pembiasaan belajar adalah mengantarkan peserta didik terbiasa berliterasi dan numerasi, ya, terampil berpendidikan tinggi, hot atau high order thinking, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kok double-double ya. Ini terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Dari saya cukup sekian. Monggo silakan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hamdan Hadi Kusuma MSc yang telah memaparkan materi tentang peran asesmen kompetensi Madrasah Indonesia atau AKMI dalam peningkatan layanan pendidikan di lingkungan Madrasah Indonesia. Hadirin yang peserta webinar yang saya banggakan, berikutnya kami buka sesi tanya jawab dengan durasi waktu 25 menit. Bapak pemateri bisa langsung menjawab pertanyaan dan hadirin peserta webinar bisa langsung raise hand. Sebutkan nama dan lembaga atau instansi. Saya silahkan. Baik, Mbak, boleh bertanya? Ya, Ibu silakan. Bu dari? Baik, perkenalkan nama saya Yuli Sukowati, saya dari MTS Darul Amin, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalimantan. Silakan Ibu, pertanyaannya. Baik, Ibu, saya sangat tertarik sekali tadi penjelasan dari Pak Hamdan ya, Bu ya. Iya, betul. Tentang AKMI. Begini Pak, saya singkat aja bertanya ya Pak ya, sangat luar biasa tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan pembelajaran. Ya, kebetulan saya di MTS mengajar matematika Bapak. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan kita mengasesmen atau mengakmi dengan literasi dan numerasi itu cukup mewakili ya Pak? Untuk memperbaiki pembelajaran. Sekarang gini, di madrasah kan mata pelajarannya banyak Pak. Terus misalnya saya sudah memperbaiki pembelajaran saya. Terus kalau untuk mapel lain gimana Pak? Gitu maksud saya. Apakah dengan mengakmi 2 mapel itu saja itu sudah cukup mewakili bahwa madrasah itu bermutu atau tidak, ataupun pembelajaran yang sudah dilaksanakan madrasah itu sudah sesuai gitu Pak? Nah, terus gini Pak, masalahnya itu bagaimana kita membawa teman-teman di dalam satu madrasah itu, guru-guru maksudnya Bapak, untuk berliterasi. Nah, kebetulan Pak, saya sekarang lagi bergabung dengan AKMI Pak, saya menjadi instruktur provinsi. Nah, jadi saya ingin membawa teman-teman saya Pak, supaya mereka bisa berliterasi di semua bidang studi. Seperti itu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Sebab pengetahuan Bapak sangat luar biasa Pak. Saya lebih lagi ya Pak, dengan AKMI saya istilahnya sebagai guru berusaha Pak membuat anak-anak itu bisa bernalar sampai bernalar di ruang kreasi tadi Pak. Terima kasih Ibu. Itu yang mungkin yang bisa saya tanyakan. Pertanyaan saya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab Bu. Langsung dijawab. Ya. Terima kasih Bu Yuli Sukowati. Ini Bu Yuli kan ikut sebagai instruktur
provinsi gitu ya. Jadi AKMI Bapak Ibu, di AKMI itu kan ada 4 literasi yang dikembangkan gitu ya. Selain sains, numerasi itu tentunya ada literasi membaca dan literasi sosial budaya. Nah, ini juga harus dipahami bahwa AKMI itu sebetulnya adalah alat untuk mendiagnosa Bapak Ibu, mendiagnosis kemampuan berpikir kritis atau kemampuan high order thinking dari siswa-siswa kita. Bukan berarti kayak terjadi di AKAM Bu, ada namanya istilahnya apa ya? Sekarang itu yang jadi isu itu adalah bahwa ada namanya bimbel AKAM. Jadi bukan, tetapi karena meningkatnya bukan dia bisa menjawab soal itu ya, tetapi bagaimana nanti dengan soal-soal yang berpikir tinggi, ada soal prosedural, ada soal, kemudian ada instrumen-instrumen yang epistemologinya, itu tentunya adalah agar siswa itu ketika pembelajaran itu tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, menjawab soal kognitif, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu apa? Ya tadi soal-soal yang instrumen yang kita berikan bukan 50 tambah 25, tetapi adalah soal studi kasus yang di situ tentunya di soal-soal AKMI itu kan ada namanya stimulus. Nah, dari stimulus itu nanti ada persoalan yang dibahas, ada soal yang ditanyakan. Tetapi jawabannya tidak ada di stimulus itu, Bapak Ibu. Jadi tadi apakah cukup dengan 2 literasi itu, dengan di MTS itu ada beberapa mata pelajaran yang lain. Nah, itu tentunya Bapak Ibu bukan masalah cukup dan tidak cukup, tetapi AKMI ini adalah salah satu untuk bagaimana memperbaiki proses pembelajaran di madrasah. Jadi kalau kita bercermin dari mata pelajaran, setiap mata pelajaran itu tentunya ya dengan di madrasah ini kan ada diwakili namanya literasi sosial budaya. Dan dari situ sosial budaya tentunya soal-soalnya juga mengarah kepada mata-mata pelajaran yang ada di sosial humaniora kan, ada agama dan yang lainnya. Nah, tentunya juga akan dilakukan survei karakter kemarin Bapak Ibu. Tapi nggak tahu apakah itu survei karakternya dimasukkan dalam AKMI ini atau tidak. Itu saya belum tahu ya, karena memang survei karakter baru di tahun 2021 ini. Kemudian bagaimana dengan untuk ini ya, untuk membangun tim di madrasah. Bapak Ibu tentunya ya kita harus saling belajar tadi. Bagaimana agar proses pembelajaran di dalam madrasah itu tidak hanya kita memberitahu, tetapi model-model pembelajaran itu diarahkan kepada model-model pembelajaran yang kayak misalkan ini Bapak Ibu project based learning, kemudian problem based learning gitu ya, kemudian ada metode demonstrasi, kemudian pendekatan kita tadi pendekatan keterampilan proses, ada pendekatan saintifik. Nah itu memang agak tidak bisa atau bisa mengubah langsung balik enggak. Tetapi bagaimana Bapak Ibu ketika memberikan pembelajaran kepada siswa, kepada murid, itu tidak berpaku pada modul yang ada di situ. Kadang-kadang dengan adanya ujian nasional yang harus dikejar, ini ya, soal-soal harus dikejar kan, mereka banyak, sementing dipelajari aja soalnya, materinya. Tetapi nilai-nilai karakter, ya, nilai-nilai karakter dan bagaimana mereka berinovasi, berkreasi, ya, sehingga pada ruang perlu kreasi tadi yang di dalam kompetensi AKMI itu kan ada 5 tadi ya. Jadi ada, kalau anak peserta didik kita itu berada pada level perlu intervensi, itu berarti mereka hanya sedikit menyelesaikan menggunakan pengetahuannya, baik pengetahuan konten, pengetahuan proseduralnya, pengetahuan epistemisnya untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan soal. Nah, harapannya Bapak Ibu, Bu, ini Bu Yulian ikut di IP itu ya. Nah, kalau kami memang saya mulai dari awal diminta untuk sebagai review soal gitu ya, dari mendampingi teman-teman guru MI MTS untuk membuat soal AKMI yang hampir mirip dengan soal PISA dan dipadukan dengan tim Bapak Ibu. Jadi bedanya di situ. Jadi kontennya tetap ada, kognitifnya ada, kemudian di pengetahuan epistemologinya ada. Kemudian level-level kalau yang desain itu ada
ada namanya level prosedural, ya konten pengetahuan proseduralnya itu ada, kemudian epistemisnya ada. Nah, kemudian contoh-contoh kontennya itu level personal, kemudian lokal sampai ke global. Nah, itu hampir mirip dengan PISA, gitu ya, hampir mirip dengan PISA. Oleh karena itu Bapak Ibu memang bagaimana mengubah sesuatu itu tidak bisa kayak kita mengubah telapak tangan, tidak, tetapi kita harus melalui proses. Nah, ini yang dibangun Bapak Ibu. Yang jelas bahwa kita harus percaya bahwa murid-murid kita itu adalah sudah memiliki pengetahuan. Maka harus dilakukan discovery learning. Ya. Jadi bagaimana menggali pengetahuan yang sudah ada di dalam diri pada siswa itu. Maka salah satunya dengan pendekatan tadi Bu, pendekatan saintifik. Saintifik itu bukan pendekatan yang hanya bisa diajarkan di dalam sains, bukan loh Bu Ibu. Tapi di dalam mata pelajaran yang lain bisa. Ya, mata pelajaran sejarah, mata pelajaran agama, hadis, Quran hadis yang lainnya itu bisa. Ya, saintifik, bukan untuk ini, ya, bukan hanya untuk pada pembelajaran desain atau di numerasi atau di membaca. Nah, kadang-kalanya kemampuan membaca, literasi membaca pun siswa kita kalau suruh kemarin mungkin Bapak Ibu ya, soal-soal AKMI itu, saya rasa itu kadang-kalanya siswa tidak dibaca itu, paling langsung ditulis ini dijawab, ini kayak A ini. Nah, kita kadang-kalanya sama juga ketika kita gini Bapak Ibu. Ketika kita di stasiun atau ketika kita di terminal itu kan banyak tanya, ini WC-nya di mana itu ya, tidak mau bertanya ini, tidak mau bertanya tidak mau melihat tanda WC di mana. Dan di gedung-gedung itu juga kalau di sini tidak ada tandanya, posisi kita di sini, kemudian di sekolah-sekolah sebetulnya kan posisi kita di sini, maka ruang kepala sekolah ada di sana, itu harus diberikan. Sehingga ketika mereka duduk di sini itu, saya akan pergi ke ruang kepala sekolah, berarti saya harus melalui gedung ini. Nah, ini tentunya di sekolah juga harus dilakukan kayak menempel peta-peta itu juga Bu. Kalau di luar negeri enggak, Bu, orang banyak sudah ini jelas ya, tempat-tempat ini di mana jelas gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, saya sendiri kalau suruh ngajar di MI belum tentu bisa kalau Bapak Ibu. Tetapi mari kita belajar gitu ya. Mari kita belajar. Saya juga dulu karena saya merasakan ketika saya sekolah di MI dengan fasilitas yang seadanya ya. Gedungnya itu dulu itu kalau ditendang dengan bola itu Bu, bolanya bisa keluar itu Bu. Ya, dulu itu gedung saya pakai bambu Mas Bu. Saya masih ingat sebetulnya alas kakinya itu masih belum lantainya itu masih lantai tanah gitu ya. Tetapi itu punya dulu yang mendirikan mbah saya memang itu. Jadi ya nggak apa-apa, sekolah nggak pakai sepatu itu sudah biasa, nggak apa-apa itu ya dulu. Nah, tetapi saya punya ini, saya harus bahwa saya ketika di madrasah, jadi alhamdulillah Bapak saya nggak boleh, saya sekolah di SMA nggak boleh. Pokoknya ya akhirnya di MAN itu, yang di MAN Lasem itu harus jauh dari orang tua, tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu bahwa kemampuan anak didik kita itu pasti ada. Jangan mengatakan, intinya jangan mengatakan anak didik kita itu bodoh. Benar. Mereka memiliki kemampuan sendiri. Saya sendiri dengan anak-anak saya sekarang, saya tidak mempersoalkan walaupun saya itu sebagai seorang dosen ini, anak-anak saya kalau ada remedi, ya biar dia remedi, tidak apa-apa itu ya kemampuannya. Ya seperti itu, tidak usah kita, pasti tidak akan sama dengan kita. Artinya tidak usah kalau saya desain nanti anak saya harus desain, ya biarkan. Itu Bu Yuli ya. Jadi saya rasa bagaimana ya perlu tadi, maka sebagai seorang guru itu bagaimana agar kita selalu berubah. Salah satu berubah ya dengan cara membaca tadi, ya Bu Yuli ya. Dengan cara kita ya jangan malu bertanya, ya. Jangan malu bertanya. Saya juga pengen sebetulnya bagaimana memberikan pembelajaran di anak-anak SD atau anak MI ya, MTS juga bagaimana. Tetapi tentunya kami juga pernah ngajar guru-guru MI, guru-guru SD ya, PLB itu kadang ya saya tanya Bu, ini yang matematika saja dulu itu 1/5 tambah 1/5 tambah 1/3 itu ya dijumlahkan saja itu kan. Tapi tidak apa-apa itu kan perlu proses itu. Kayak gitu Bu, kalau belum cukup ya saya rasa memang perlu adanya koordinasi bersama, belajar bersama. Tadi yang disarankan
oleh Pak Kasubdit tadi bahwa ada kelompok-kelompok, bukan kelompok mapel ya, kalau di MTS mungkin kelompok mapel ya, tapi kalau di M itu kelompok-kelompok madrasah itu perlu 1 bulan sekali itu, berbagi pengalaman. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana Ibu Sukawati, Yuli Sukawati? Sudah cukup gamblang ya penjelasan dari Bapak Hamdan. Iya, mudah-mudahan kalau ada yang kurang jelas dan lebih penjelasan lagi nanti Ibu bisa langsung menghubungi Pak Hamdan. Iya. Baik, untuk selanjutnya masih ada tersisa waktu 14 menit menuju ke 17.25. Oh, 11 menit ya? 11 menit. Baik. Oh, maaf. Sekarang 17.16, berarti 9 menit lagi. Ya, ada yang ingin bertanya lagi dari hadirin peserta webinar sore hari ini? Silakan raise hand. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Masih tersisa waktu? Ada 2 penanya barangkali? Iya. Baik. Ayo, Bapak dan Ibu, dari penjelasan yang tadi pertanyaan Ibu Yuli Sukawati ya. Dan sudah ada, Bu. Oh, sudah ada? Ya. Oke, silakan. Dari MTS Ulumul Quran ya. Silakan Bapak. Ya, Pak Mansur, Pak. Ya, disebutkan namanya ya, Pak. Pak Mansur dari MTS Ulumul Quran, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Baik, silakan Pak. Ya, mau bertanya berkaitan dengan AKMI itu yang berkaitan dengan guru berbagi. Kalau di sekolah kami itu banyak yang istilahnya gaptek, ya, gagap teknologi lah istilahnya. Nah, apakah bisa untuk berbagi, sedangkan ya dari teknologi aja istilahnya kurang memahami atau kurang paham gitu istilah. Apakah bisa? Bagaimana solusinya? Ya. Baik, ya begitu Pak. Pertanyaannya bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak Ya. Mansur ya. Pak. Ya. Iya. Jadi sebetulnya teknologi memang sangat membantu, tetapi itu bukan sesuatu yang utama Bapak Ibu. Ini adalah bagaimana Bapak Ibu mampu untuk menguasai materi tentunya ya, tetapi nanti bagaimana kita sampaikan kepada murid-murid kita, agar murid-murid kita itu memahami. Nah, selain itu kan dalam pembelajaran bukan kita hanya memberitahu, tetapi mereka mencari tahu. Nah, mencari tahu itu tentunya kan bisa kita lakukan dengan bagaimana komunikasi kita. Kita tidak usah memberikan contoh-contoh dengan melalui video, kemudian kita memberikan contoh-contoh melalui LCD, kemudian PowerPoint, bukan Bapak Ibu. Tetapi kalau anak MI itu tentunya tidak kita berikan contoh secara abstrak, tetapi kita berikan contoh yang secara real. Contohnya saja misalkan Bapak Ibu ingin membedakan siswa nanti, tujuannya adalah mampu membedakan, mampu mengevaluasi dan menalar tentang masalah perbedaan benda padat, benda cair, benda datar. Nah itu kan tidak usah kita bawakan, kita PowerPoint, kita berikan ini, tidak. Bawakan aja Pak. Ini es, kemudian ini air, ya, kemudian balon itu ya, contohnya. Ayo anak-anak kira-kira balon ini, ya, bagaimana agar balon ini besar? Oh, ditiup dengan udara, kasih udara. Nah kira-kira kalau gitu ciri-cirinya gimana? Wah bentuknya ya bulat. Oke, misalkan ada satu, misalkan ada satu botol gitu. Kasih udara. Kira-kira bentuknya gimana? Seperti botol. Nah kemudian kalau gitu volumenya gimana? Ini udara itu kemana? Bisakah apakah udara ada di bawah? Tidak, udara ini menyeluruh di seluruh ruangan. Berarti volume udara adalah sesuai dengan bentuk bendanya kan itu, volume bendanya kan itu. Nah ini contoh real Pak. Tidak usah kita harus ini istilahnya harus pandai dengan teknologi. Tapi memang salah satu teknologi ya itu mempengaruhi dengan kita mencari informasi. Nah ya misalkan
oke lah nanti yang teman-teman lainnya memberikan pendampingan dikasih contoh-contoh seperti ini, atau mungkin kepala sekolahnya nanti mendatangkan trainer atau yang apa istilahnya yang untuk workshop dan yang lainnya yang nanti bisa dilakukan workshop Pak mencari. Jadi pembelajaran di madrasah itu yang harapannya bukan kita ini buku dipelajari bukan, tetapi mereka harus bisa mencari tahu. Ya dengan apa? Dengan membaca, dengan cara kita berikan stimulus Bapak Ibu. Ya stimulus yang tentunya yang ada di lingkungan kita. Maka tadi saya katakan ketika Bapak Ibu membeli modul itu sebetulnya cocok enggak dengan karakteristik siswa kita? Cocok enggak dengan lingkungan kita? Kalau enggak cocok, misalkan contohnya ya harus kita bisa mengubah. Maka sebetulnya kalau mau dari guru penggerak itu kalau dalam bagaimana agar kita itu bisa membuat contoh-contoh yang ada di lingkungan kita. Itu Pak Alman ya. Jadi saya rasa bagaimana agar ya kalau pengen IT ya belajar, tapi tentunya kalau yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua ya belajarnya tidak sampai harus misalkan kayak kemarin saya di BIMTEK itu saya kasih Google Drive itu aja, Pak saya nggak bisa ya, nggak apa-apa lewat WA aja. Ibu bisanya kirim file lewat apa? Lewat WA. Ya udah lewat WA. Kan gitu. Baik, gimana Bapak bisa diterima jawaban dari Bapak Hamdan Hadikusuma? Sudah cukup ya Pak ya? Ya. Selanjutnya satu penanya lagi dari Pak siapa ini? Silakan. Wise. Bapak milik Wise, ya Bapak Wise, silakan. Masih ada tersisa waktu 3 menit. Silakan Pak Wise. Ya, sebutkan nama dan lembaganya dari mana? Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Ciamis Pak, dari MI Sukajadi 1 Pamarican. Ya. Mohon maaf nih hujan kalau misalkan kurang jelas. Baik Pak. Intinya untuk tindak lanjut AKMI para pribadi setelah mengikuti kegiatan balance yang diadakan dibutuhkan bimbingan khusus lagi berkaitan dengan pemetaan materi Pak. Maksudnya di madrasah kami itu perlu pengembangan kepada guru yang lain, tetapi pemetaan materi yang kiranya dibutuhkan praktek itu masih kebingungan. Maka tindak lanjut yang paling simpel sebaiknya seperti apa? Apakah dengan pengembangan PKG, KKG yang sudah ada, atau kami harus membuat semacam rancangan LPKD siswa yang sederhana untuk pengembangan di sekolah. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wais ya. Pak Wais dari Ciamis ini ya. Jadi sebetulnya untuk pemetaan materi untuk AKMI itu sebetulnya tadi saya katakan untuk alat diagnosis. Jadi bukan nanti jangan sampai nanti itu menjadi asesmen yang nanti itu menaikkan dan siswa naik atau tidak Pak, tapi ini adalah untuk mendiagnosa siswa-siswa kita dalam literasi. Jadi literasi kemampuan tadi saya katakan, kemampuan membaca, kemampuan sainsnya itu tidak hanya kemampuan kognitif saja di AKMI, tapi ada namanya kemampuan pengetahuan prosedural, epistemik dan yang lainnya yang nanti mereka memiliki kemampuan untuk berpikir tinggi. Nah, bagaimana agar solusi untuk seperti itu ketika agar pemetaan materinya? Sebetulnya apakah materi ini bisa dilakukan penyelidikan, apakah materi ini bisa dilakukan hanya menggunakan demonstrasi atau apa? Jadi itu ya kalau belum
berpengalaman tentunya tadi menguatkan dengan KKG tadi Pak, yang kelompok guru atau kelompok madrasah gitu ya. Nah, bagi guru sendiri tentunya itu tadi saya katakan bahwa ketika memberikan pembelajaran kepada anak didik kita itu dengan cara bukan kita memberitahu, tetapi peserta didik kita diminta untuk mencari tahu. Yang terakhir tadi Pak ya. Nah, itu dengan cara apa? Ya dengan cara kita memberikan motivasi stimulus-stimulus yang kita bangun. Ya. Contohnya misalkan Pak Wes sebagai pas ngajar apa gitu ya. Ngajar di numerasi di literasi numerasi. Ya, bagaimana memberikan sebuah misalkan kalau memang tidak memiliki demonstrasi atau yang dengan memberikan cerita. Ya, cerita atau kalau cerita kan kelamaan ya ditulis saja di dalam sebuah lembar ini, kemudian nanti kalau memang ada fasilitas LCD ya ditampilkan di LCD, kemudian siswa diminta untuk mengamati, kemudian nanti ya tentunya bukan contoh literasinya tadi bukan literasi yang tentunya itu nanti untuk menjadi ingatan tidak, tetapi bagaimana di dalam literasi itu bisa menyelesaikan masalah. Seperti yang saya contohkan tadi di web ini di slide ini kan ada bukan 50 tambah 25. Jadi kasusnya tertinggi kan ketika si A ini menggunakan kalkulator untuk menambahkan 50 tambah 25, tetapi angka 55 ini tidak bisa ditunjuk. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah itu? Contoh seperti itu. Nah, pemetaan materi tentunya di sini itu ya kita kaitkan dengan Pak tadi bahwa apa sih yang ingin kita dapatkan dalam kita memberikan pembelajaran pada anak didik kita itu? Apa hanya sekedar untuk pengetahuannya saja? Kan tidak. Tetapi mereka juga harus memiliki karakter, memiliki berpikir kritis kan itu. Nah, itu yang menjadi tujuan tadi Pak dalam pembelajaran itu. Nah, karena itu tentunya ya kalau kita belum memiliki pengamalan cukup, tentunya salah satunya harus ya kita ikut kelompok-kelompok guru atau kelompok-kelompok madrasah yang nanti bisa difasilitasi oleh guru-guru. Kadang kalanya kan gini Pak. Ya ini contohnya di madrasah saya sendiri di kampung itu ya. Kalau mas-mas saya atau guru saya itu kadang ikut gitu tidak ada dapat apa-apa. Karena tidak ketika berangkat tidak ingin tidak ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Iya. Itu baik ya. Bapak. Karena waktunya ini sudah semakin berakhir ya, sisa waktu kita sudah mungkin. Rupanya masih banyak penanya nih yang masih antusias sekali. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di kesempatan yang lain ya Pak ya. Ya, terima kasih ya. Insya Allah kami nanti akan membimbing lagi di AKMI tahun depan Insya Allah. Terima kasih hadirin peserta webinar di sore hari ini yang sudah antusias sekali mengikuti kegiatan ini dari awal tadi pukul 15.30 yang sudah dipandu oleh Ibu Ilmawati dari Min 1 Binggai ya. Untuk di akhir acara ini saya akan menyimpulkan kegiatan kita tentang peran asesmen kompetensi Madrasah Indonesia dalam meningkatkan layanan pendidikan di lingkungan Madrasah Indonesia. Di antaranya yang pertama, madrasah itu sebagai lembaga pendidikan yang berdasarkan agama tentunya harus mampu menjadi motor penggerak melahirkan pribadi yang hebat, bermartabat, kemudian yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia. Kemudian sebagai guru madrasah harus mampu menyuguhkan pembelajaran yang baik sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Dan untuk itu kreativitas diperlukan sebagai pengembangan ya di tengah keterbatasan pemerintah, apalagi sekarang ini di masa pandemi ya Pak. Kemudian asesmen nasional tentunya sangat diperlukan dengan upaya kita sebagai ikhtiar untuk memaksimalkan dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya madrasah yang hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi, dan menuju Indonesia cerdas. Baik hadirin yang saya banggakan, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zain, Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama RI, kemudian Bapak pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Hamdan Hadi Kusuma, kemudian moderator kita tadi Ibu Ilmawati dari Min 1 Binggai, dan terima kasih kepada host Bapak Asep Lili Prilantika dari Madrasah Aliyah Al Istiqomah Bandung.
demikian yang sudah bisa saya sampaikan, dan saya selaku pemandu acara Depok, saya Neha Ali Fatimi mengucapkan